Ada sebuah kisah tentang perjalanan pencarian Wali Qutb al-Ghauts, yaitu tingkatan wali tertinggi di kalangan para wali. Pencarian ini dilakukan oleh seorang sufi bernama Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili sendiri adalah guru sufi terkenal pendiri tarekat Syadziliyah. Pencarian rohani ini membawa beliau ke puncak sebuah gunung, di mana tinggal seorang wali kutub misterius yang tidak ingin dikenal makhluk. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak kisah penuh hikmah berikut. Awalnya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengambil sanad ilmu tasawuf kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Harazim di negara Maroko. Dari guru pertamanya inilah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mendapatkan pengesahan sebagai pengikut ajaran tasawuf. Kemudian, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkelana ke negara Tunisia. Di negara Tunisia, ia melanjutkan berguru kepada Syekh Abu Sa'id Khalaf bin Yahya At-Tamimi Al-Baji. Kedua guru agung Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ini adalah dua murid kesayangan Syekh Abu Madian Al-Maghrabi. Selanjutnya, pada tahun 618 Hijriah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berguru kepada Abu Al-Fath Najmuddin Muhammad Al-Wasithi, seorang murid dari Syekh Ahmad Ar-Rifai. Di akhir pertemuan guru dan murid inilah, Syekh Abu Al-Fath Najmuddin Muhammad Al-Wasithi berpesan, "Engkau mencari seorang wali kutub di negara Irak, padahal wali kutub tersebut menetap di negaramu Maroko. Kembalilah ke negara asalmu, niscaya engkau akan bertemu dengan wali kutub di sana." Atas pesan gurunya, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pun kembali ke negara asalnya untuk mencari sang wali kutub. Wali kutub ini bernama Syekh Abdussalam bin Mashishi. Beliau tinggal di puncak gunung Jabal Alam di Padang Barbathoh. Syekh Abdussalam bin Mashishi adalah seorang wali kutub yang memilih menghindar dari hingar-bingar keduniawian. Beliau menjauh dari segala kepopuleran dan hanya ingin bersama Tuhan, menyendiri dan senantiasa bermunajat kepadanya. Syekh Abdussalam bin Mashishi pernah berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar makhluk berpaling dariku, sehingga tidak ada tempat kembali bagiku selain kepadamu." Allah pun mengabulkan permohonan Syekh Ibnu Mashishi tersebut. Karena sifatnya yang sangat tertutup itu, sampai tidak ada yang mengenal beliau kecuali Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berjalan kaki menuju Jabal Alam dengan maksud ingin belajar kepada Syekh Abdussalam bin Mashishi. Sesampainya di puncak, beliau mengetuk pintu rumah calon gurunya. Perjumpaan yang sudah lama dinantikan akhirnya terjadi. Beliau menyampaikan keinginannya untuk belajar di bawah asuhan Syekh Abdussalam bin Mashish. Tanpa diduga sang calon guru mengatakan, "Pergi dan mandilah." Dengan perasaan sedikit kecewa tapi dengan penuh kecintaan, Imam Asy-Syadzili mengikuti titah calon gurunya. Padahal waktu itu Imam Asy-Syadzili sudah menjadi ulama besar, karyanya sudah terkenal, tetapi ditolak secara halus ketika ingin belajar. Akhirnya Imam Asy-Syadzili turun lagi ke kaki gunung untuk mandi di sana. Usai mandi, Imam Asy-Syadzili naik lagi ke puncak menemui Syekh Abdussalam bin Mashish. Pintu diketuk lagi, respon sang guru masih sama seperti perjumpaan awal, "Pergi dan mandilah." Imam Asy-Syadzili kaget bukan kepalang. Dia sudah mandi di bawah gunung. Padahal perjalanan dari sumber mata air di kaki gunung ke puncak memakan waktu seharian. Untuk kali kedua Imam Asy-Syadzili turun gunung untuk mandi. Usai mandi ia kembali ke atas gunung, mengetuk pintu rumah untuk ketiga kalinya. Di luar dugaan, ternyata jawabannya masih seperti yang pertama. Dengan kondisi badan yang masih bersih karena sudah 2 kali mandi, ternyata ia masih disuruh mandi lagi oleh calon gurunya. Setelah 3 kali turun gunung dan mandi sesuai permintaan Syekh Abdussalam bin Mashishi, Imam Asy-Syadzili kembali ke puncak dan mengetuk pintu rumah calon gurunya tersebut untuk ketiga kalinya. Lalu Syekh Abdussalam bin Mashishi berkata, "Pergilah mandi, bersihkan dirimu, bersihkan rasa tahumu, bersihkan rasa bahwa kau mengetahui segalanya, bersihkan rasa sombong dari ilmu yang sudah dimiliki, bersihkan dari selubung ilmu yang membuatmu merasa lebih tahu dari orang lain, karena wadah yang sudah terisi penuh tidak akan bisa diisi apapun." Singkat cerita Imam Asy-Syadzili pun diterima menjadi murid Syekh Abdussalam bin Mashishi. Lewat tempaan sang guru, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menjadi salah satu ulama sufi agung yang dicatat sejarah. Ia kemudian mendirikan Thariqah Syadziliyah, yang menjadi salah satu thariqah mu'tabarah di dunia, dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana sikap seorang penuntut ilmu.
Seorang penuntut ilmu, meski sudah memiliki banyak ilmu, haruslah tetap memiliki sifat tawadhu dan kerendahan hati. Haruslah taat kepada perintah guru. Haruslah selalu merasa bodoh agar siap menerima ilmu. Karena gelas yang sudah penuh tidak akan pernah bisa diisi lagi. Sebagaimana orang yang sombong dan tinggi hati, tidak akan mau menerima saran, teguran, atau pelajaran lagi. Kedua, wali-wali Allah itu tak terhitung jumlahnya di setiap zaman. Ada yang terkenal, dan banyak yang tersembunyi. Bahkan sekelas wali kutub saja bisa tersembunyi dari penglihatan manusia biasa. Oleh karena itu, hargailah setiap orang yang kita temui, karena bisa jadi orang-orang yang kita anggap remeh ternyata seorang wali Allah. Wallahu a'lam. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.